Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Kali ini kita sahabat-sahabat dolan kandang lagi ke kandang Mas Dian. Assalamualaikum Mas Dian. Waalaikumsalam. Mas Dian, hari ini mau izin tanya-tanya sambil keliling kandang, sakit Mas Dian? Oke, sakit, monggo. Sebelumnya itu Mas Dian, perkenalan dulu, nama, alamat, sama nanti nomor HP yang mungkin bisa dihubungi teman-teman. Oh iya, nama saya Dian, alamatnya Desa Bedali, Dusun Sumberjati, RT 31 RW 8, Kecamatan Ngancar, Kediri. Nomor HP-nya Mas? Nomor HP-nya 085 608 313 106. Kita sambil jalan ya Mas Dian, biar santai, rileks gitu. Iya. Ini tak lihat di sini ada kandang ayam Mas Dian. Tuh, apa ini juga dulu kandang ayam Mas Dian? Iya, ini dulu bekas kandang ayam. Dulu populasi berapa Mas Dian? Yang kandang ini 1.500 ekor. Sama di situ. Yang ini 1.000 ekor tapi belum sempat keisi. Oh, ini malah belum sempat keisi? Iya, belum sempat keisi. Nah ini gimana? Sedikit cerita dulu kok Ndek Ayam itu sampai ekspansi ya, sebenarnya sudah bangun ini tapi belum keisi. Itu kendalanya apa? Itu kendalanya dulu pas waktu corona itu harga telur kan jatuh Mas ya. Nah di samping itu harga pakan itu malah naik. Pakan naik, Nah di situ udah nggak bisa bertahan. Terus saya evaluasi, akhirnya itu tutup usaha dulu. Jadi padahal ini sudah bangun yang ini ya? Sudah. Terus ini gimana? Memang nggak diterusin akhirnya nanti? Udah enggak Mas, ini sudah saya jual kok, yang baterainya ini. Oh baterainya ini tinggal ngambil, jadi nanti ininya nggak dijual ya? Enggak, kalau atapnya enggak. Nanti atapnya rencana? Rencana kalau itu Bapak mau usaha tani, apa itu? Sapi, peternakan sapi. Oh nanti ini buat sapi. Yang ini buat kambing. Oke lanjut, dari dulu kan ayam Mas Dian ya? Iya. Kok pindah ke kambing itu kenapa Mas Dian? Kalau dulu kan ayam itu pakan itu harus beli kan Mas. Oh iya benar. Jadi kalau harga pakan itu naik, kalau produksinya itu nggak menutupi biaya produksi, kan rugi banyak. Akhirnya pindah ke kambing yang resikonya nggak terlalu tinggi. Apa? Kenapa? Pilihan ke kambing itu resiko nggak terlalu tinggi itu gimana? Kalau kambing itu pakan kan nggak harus beli Mas. Maksudnya bisa ngarit ya? Bisa ngarit. Bisa ngarit atau pados rambanan kayak gitu kan. Dan itu gratis kita ya, memang tenaga ya, tenaga. Terus dulu itu langsung deh kambingnya tawa atau gimana Mas Dian? Kalau pertama-tama itu saya Jawa Randu dulu. Jadi sebelum PE saya itu pelihara kambing Jawa. Sempat 6 bulan dulu. 6 bulan itu gimana? Konsepnya apa dulu? Dulu konsepnya itu ya breeding Mas, sama. Breeding. Terus kalau dulu itu cita-cita saya itu 30 indukan buat puteran kan bisa. Jadi tiap bulan bisa panen cempe. Tadi konsepnya tadi breeding 32an untuk Jawa Randu. Terus seiring waktu baru berjalan 6 bulanan itu. Berapa induk itu? Sudah 30? Induk 11, belum masih 11 ekor induk. Itu saya hitung antara biaya comboran sama saya yang cempenya? Bukan, cari rumputnya. Itu terlalu berat Mas. Jadi satu orang untuk 11 ekor itu sudah kewalahan. Kalau semuanya beli itu nggak cukup hasilnya itu. Jadi otomatis saya cari usaha lain. Nah terus kenal temen ngajakin untuk pelihara kambing yang ada susunya. Oh kalau tadi kan kalau breeding Jawa kan nggak ada susunya. Ya betul, untuk nggak cukup ya akhirnya. Untuk putaran biaya produksi nggak cukup. Terus ada temen ngajakin ke etawa, peranakan etawa maksudnya. Jadi kalau di sini etawanya tadi gara-gara susu ya Mas ya? Iya betul. Gara-gara susu ya. Jadi belum kayak misalnya Amit lebih ke breeding kontes? Belum Mas, belum sampai ya. Di masih susu ya, masih ke betul. Susu tujuan utamanya. Oke, jadi konsepnya di sini memang awalnya breeding susu ya Mas ya? Iya. Terus kita lihat dari kandang. Kandangnya ini biayanya habis berapa Mas? Kalau kandang ini habis 5 jutaan Mas.
Itu 5 juta itu apa? Bahannya aja atau? Iya, material saja. Materialnya aja ya? Karena atapnya ini udah nggak beli? Iya, sudah nggak beli. 5 juta jadi berapa kotak ini mas? Ini 12 kotak mas, tapi yang 2 sekatnya belum kepasang. Yang sana ya? Ya, 12. Terus untuk ini ukurannya mas Dian? Ukuran Ini kalau gimana? Segini berapa? Ini lebarnya ini 130 mas. 130. Ke belakang ini? Ke belakang 160. Sini 160. Ya. Terus tingginya? Tingginya 125. 125. Oh, tempat pakannya? Tempat pakannya ini berapa ini? Ini mengikuti mas kalau ukurannya. Kalau tingginya 60. Tingginya 60 ya tempat pakannya. Nah, terus dari tempat pakan untuk pakan Mas Dian, pakan di sini jenengan berapa kali? 2 kali mas. Yang pagi itu comboran. Kalau malam itu full hijauan. Comborannya apa di sini? Comborannya saya pakai ampas tahu sama kangkung. Mas tahu sama kangkung ya. Iya. Nah, oke, pakan sudah. Hijauannya? Hijauan ya biasa rumput atau ramban. Itu nanam sendiri atau cari liar? Cari liar mas. Cari liar ya. Dan kalau apalagi di daerah sini masih enak ya kalau cari liar. Cukup melimpah mas kalau hijauan. Oke, pakan sudah, kita lanjut ke materi mas. Jadi gini mas ya, gambarannya untuk materi ini nanti saya tanya, misalnya mas ini harganya berapa yang materi induknya, terus misalnya udah beranak dan laku, anaknya laku berapa. Oke. Nah itu nanti biar buat pembelajaran bersama. Jadi kayak pemula nggak takut gitu loh mas. Karena kan kadang kalau ngomong kambing PE kan identiknya mahal ya. Tapi memang di Mas Dian tujuan awalnya susu ya. Untuk susu. Memang konsepnya pertama itu untuk susu. Oke, ini budeng ya mas? Iya, budeng. Ini budeng. Ini dulu dapat harga berapa mas? Ini 3.100.000. 3.100.000 hitungannya juga masih ekonomis ya mas? Ekonomis. Ini beranak di sini? Beranak 1 kali. 1 kali. Ini susunya masih bagus ya mas? Iya, baru beranak 1 mingguan lebih. Besar ya susunya? Iya lumayan. Keluar berapa liter? Ini 1 hari 2 liter mas. 1 hari 2 liter. Wah ya ini sudah sesuai dengan yang sampean pengen ini ya susunya. Jadi hasil susunya insya Allah bagus lah. Ini tadi 3.100, anaknya berapa ekor? 1 ekor. Menurut jenengan udah balik modal belum? Kalau dari anak belum mas. Dari anak belum ya? Kalau dari anak belum. Oke, lanjut yang ini Mas Dian. Kalau ini sisa dulu waktu pelihara kambing Jawa dulu. Oh yang diceritain yang 11 induk tadi? Ya ini salah satunya. Oke, ini harganya berapa mas? Dulu dapat ini 1.500.000 kondisi hamil. 1.500.000. Ya. Terus beranak berapa kali sudah? 2 kali di sini. Hasilnya? Yang pertama itu anaknya laku 700.000. Yang kemarin baru lahiran ini 1.500.000 2 ekor. Usia 10 hari. Tadi belinya berapa? 1.500.000. Jadi udah untung 700 ya? Udah untung. Terus ini dipertahanin kenapa mas? Ini susunya bisa dipertahankan ini mas. Oh susunya bagus, kita lihat teman-teman. Nah, itu susunya seperti itu. Jadi ini hitungannya udah untung 700 plus untung susu ya mas? Iya. Susunya yang dijual ini juga dijual ya? Yang ini buat cempe mas. Oh yang buat cempenya. Iya. Oh iya. Terus yang ini mas Dian? Yang ini dulu dapat 7 juta 2 ekor sama sebelahnya ini. Oh 7 juta 2 ekor tapi sama sebelahnya. Berarti ini 3,5 nggih? Nggih. Nah, ini sudah lumayan nih dari kepala nih. Cuman telinganya memang masih bonggol ya mas? Nggih, masih kaku itu. Posturnya juga besar. Ini beranak? 1 kali. Anaknya berapa? Anaknya 1 ekor. Menurut jenengan udah balik modal belum? Kalau ini insya Allah sudah mas. Sini udah ya? Ya. Ini udah, oke. Terus yang niki yang tadi sama-sama 3,5. Sama-sama 3,5. Ini anaknya sudah beranak juga? Sudah 2 ekor ini. 2 ekor. Berarti kalau 2 ekor insya Allah balik modal ya? Insya Allah balik modal mas. Anaknya 2 ekor. Oke mas, ditutup. Terus yang niki? Ini dulu dapatnya 6,5 juta. Wah, ini paling mahal ya? Iya. Ini yang beli paling mahal 6,5 juta. Di sini beranak 2 kali ini. 2 kali. Yang pertama itu jantan-jantan, terus mati 1, yang hidup itu laku 2 juta.
Belum balik modal, periode pertama. Ya. Terus yang ada beranak lagi? Beranak lagi ini jantan-jantan. Yang kemarin itu usia 2 minggu, yang satu laku 5 juta. Ini apa, maaf, cempe laku fantasis termahal di kandang? Iya, di 5 juta kandang, itu ya? di kandang sementara paling mahal. Paling mahal 5 juta itu, jadi 5 sama 2 7 juta. Iya, Ini berarti kalau dibilang sudah untung? Sudah Karena untung. ada anaknya satu ya tadi ya? iya, Mas masih Dian? satu yang belum laku. Oke mas, ditutup mas. Terus yang ini mas Dian? Nah, yang ini dulu dapat 5 juta. Ini 5 juta. Dapatnya 5 juta. Dulu sudah kawin tapi nggak jadi. Berarti ini belum beranak? Belum. Oke, 5 juta. Ditutup mas Dian. Oke. Ini belum hasil teman-teman. Jadi yang penting babonnya sehat. Tapi Ya, udah kawin ya? Sudah. Ini insya Allah hamil ini. Kawin sama? Ini sama jantannya teman. Oke. Terus yang ini mas? Ini dulu dapat 3 juta lebih berapa gitu, lupa saya. 3 jutaan ya? 3 Iya, 3 juta lebih. jutaan. Ini apa? Masa wes bagus gini? Belum, dulu masih dere. Oh belinya dere. Kalau sekarang kayaknya enggak boleh nih. Soalnya kambingnya cantik ini, meskipun seperti ini cantik kambingnya. Ini paling cantik kayak ya? Nggih. Paling bagus nih. Berarti ini baru kawin nih ya? Iya, ini baru kawin hampir 2 bulan. Kawin kan apa yang ini? Yang ini sama DJ. Oh DJ-nya Mas Lop. Nggih. DJ-nya Mas Lop. Terus yang niki Mas? Ini darah. Ini darah. Nggih. Ini dapat 5 juta dulu. Darah. Jadi belum produk juga nggih? Belum. Ini juga sudah dikawinkan? Belum, Mas. Oh, Belum. ini masih Belum kosong. dapat. Masih kosong. Terus yang ini Mas? Ini sisa ini anakan dari Jawa yang dulu. Oh anak-anak yang Jawa dulu. Ini kok masih dipelihara? Ini buat korban, Mas. Lah ini nih seneng saya. Jadi kalau peternak itu kalau mau kurban itu enaknya kalau ternak nggak perlu beli ya? Ya nggak usah beli, Mas. Tinggal pelihara. Dipelihara terus ya gimana ya Mas? Kadang saya sendiri dulu ya kalau ngeluarin uang pas kurban itu kayak berat ya. Tapi kalau pelihara sendiri gini yang tinggal makani gitu nanti Ya, besar tinggal nggak kerasa sudah bisa gede korban. ya. Oke, terus yang ini kita setelah tadi induk-induk kita lihat hasilnya. Oke. Kita lihat Cempe-cempenya. cempe-cempenya seperti apa. Ada berapa sekarang cempe ini Mas Dian? Ada 5. 5 ya Mas Dian. Yuk. Eits, satu-satu ya nggak apa-apa. Dua dulu. Ini apa? Yang ini yang putih ini anak DJ. Ini yang mana? Induk yang mana? Induknya yang satu laku 5 juta tadi. Oh, saya samain di sini. Yang 2 minggu laku 5 juta. Ya. Ini berarti Ini saudaranya. Sorry, Mas. Sini Mas. Kalau cahaya Mas. Lah. Kalau menurut Mas Dian ini speknya gimana Mas Dian? Kalau ini menurut saya kepalanya udah mulai membentuk. Soalnya dulu lahirnya nggak kayak gini. Dia gelojor gitu. Ini kepalanya sudah cembung. Ya. Dagunya? Dagunya kurang dikit lah ini. Kalau dari telinga Mas? Telinga udah panjang. Lebar, gepak. Ya. Halus ya. Oke. Kalau postur? Postur Bagus bagus yang ya? ini Mas. Bagus yang ini Oh daripada dari yang laku 5 juta. Yang 5 juta itu 2 minggu kok cepet lakunya kenapa Mas? itu kepalanya udah bagus. Oh kecilnya kepalanya bagus ya. Makanya 2 minggu langsung laku 5 juta. Iya. Kalau ini dari postur sama telinga ya. Iya. Yang kayak telinga sama ekornya bagus. Tegak-tegak. Ini dibanderol juga atau dibuat di sini? Dibanderol Mas. Berapa Mas ini kalau ini? Ini kalau ini 8. 8 juta ya? Oke. 8 juta ini saudara ini laku 5 juta di usia 2 2 minggu. minggu. Oke, terus yang hitam itu Mas? Yang ini 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 yang mana? ini yang itu yang 7 juta dapat 2 ekor tadi. Berarti 7 juta yang dapat 2 ekor sing Ya, yang anak tunggal. anak tunggal ya, yang sebelah sana yang kepalanya bagus tadi ya? Ya, Ini kalau menurut Mas Dian gimana speknya Mas Dian? ini speknya kalau kepala udah lumayan lah, Mas. Kepala udah lumayan, telinga Telinga Mas? pun halus, Telinga halus. gepak tapi kurang panjang dikit. Postur? Kalau postur juga sudah lumayan bagus lah. Posturnya bagus ya. Oke. Hanya ini warnanya hitam. Warnanya hitam pekat.
Jantan, tapi warna hitam itu belum tentu anaknya nanti hasil hitam. Dan beberapa kali saya kalau main di peternak ada yang kambing hitam itu anaknya juga bagus-bagus. Oh, gitu nggih. Terus kambing-kambing hitam, kalau saya yang pernah anaknya bagus, yang pernah saya main Mas ya, di Tulungagung itu ada punya Mas Nanang, Mario, itu juga hitam. Tuh ya, kalau ini anaknya apa? Ini anak Sekar ini. Oh juga punya yang kandangnya Mas Lup, jantannya. Jantannya Mas Lup itu. Ini dibanderol enggak? Iya ini. Kalau ini sampai berapa Mas? Ini 4 juta. 4 juta ya, ini 4 juta. Nah, ini 4 juta teman-teman. Kurangnya hanya di pola warna ya, pola warna. Ya ini untuk materi breeding lah. Terus lanjut Mas Dian. Ayo. Wah ini, yo bau betuk kepalanya pendek betuk ini. Oke. Ini yang anak. Ini anak Sekar juga ini. Dua ini mana? Ini yang 7 juta dapat 2 tadi. Ini saudaranya. Oh, yang satunya hitam ini, yang kan 7 Ya, juta kan ini 2. yang tunggal. Yang 2 ini anaknya yang sebelah tadi ya, yang kepala putih itu. Iya, betul. Ini dari yang mana? Ini dulu. Ini yang itu yang bagus ya Mas. Aku seneng review sih, bagus ya. ini Dok. Soalnya nyolok teman-teman ini harus didahulukan reviewnya. Ini gimana Mak? Ini anak Sekar ya? Iya, anak Sekar. Lek menurut Mas Dian gimana nih Mas Dian? Ini kalau kepalanya ya kayak gitu. Kepalanya sudah pendek, terus cembung juga, nyadil ya Mas? Oke. Telinga Mas? Telinga halus, tebal tapi kurang panjang dikit lah Mas. Telinganya hanya kurang panjang dikit. Oke. Pola warna bagus. Postur dan kalau juga postur panjang. cempe paling bagus di sini ini ya, posturnya ya. Posturnya paling bagus. Ini usia berapa toh? Ini 1 bulan dikit Mas. 1 bulan. Ini paling bagus posturnya yang ini betina. Ini betina ya pada ya? Betina. Terus yang ini juga dibanderol atau enggak? Iya ini. Ini 10 juta Mas. Wah, ya pantas sih kalau 10 juta karena dari cempe-cempe yang dikeluarkan tadi paling jumbo posturnya yang ini ya. Oke. Nah. Oke lanjut saudaranya yang ini Mas tadi Mas. Nih saudaranya. Nah, ini saudaranya juga hitam. Hitam. Kalau speknya kayak dipek sama sing betinane ya. Ya kalah sama yang itu tadi. Ini apa Mas? Speknya gimana lek menurut jenengan? Ini kelasnya kelas daging lah Mas. Kelas daging ya. Oke. Kalau posturnya memang Posturnya emang calonnya besar ini. besar Kaki-kaki dari besar. kaki ini besar. Nah, cuman memang besar dek betina tadi ya. Oke, menonjol. Terus dari spek-spek telinga sama kepala di betina tadi. Iya. Tapi ini dijual atau enggak yang ini? Kalau ini enggak enak. Ini buat persiapan kurban tahun berikutnya. Nah, ini yang saya suka Mas Dian. Mas Dian ini selain apa ya? Kalau menurut saya bisnis ya Mas Dian ya. Sebenarnya Mas Dian ini juga pebisnis lah karena tadi lihat dari ayam. Tapi unsur ibadah pun masih Jangan lupa dimasukkan di sini ya. Ini dengan cara ini tadi untuk keperluan ibadah kurban pun sudah disiapkan ya Mas Dian ya. Itu amit Mas Dian. Ini misalnya kambing ini suatu saat bagus. Itu nanti jadi dikurbankan enggak itu misal? Iya tetap Mas, soalnya sudah nazar jauh-jauh hari kan. Ini teman-teman, ini dikurbankan ini tahun, berarti itu dulu ya? Iya, yang tadi dulu. Berarti tahun berikutnya, tahun berikutnya kurbannya ini kan sudah cukup besar. Mas bener. Nah, ini keuntungan beternak seperti itu ya Mas Dian ya. Kurban enggak perlu beli, cukup pelihara punya sendiri. Tidak terlalu keluar uang banyak untuk kurban. Tapi sebenarnya ini pun kalau dijual juga lumayan. Cuman ya itu tadi loh, ketika kita ngeluarin uang langsung sama peliharaan itu udah beda. Beda. Terus ya kurban itu kan kalau saya lihat memang apa ya, suatu keikhlasan dan apalagi yang memberikan yang terbaik dalam artian kalau peliharaan sendiri itu kan lebih sama kita itu kayak kita benar-benar harus ikhlas melepaskan gitu loh untuk kurban. Kok jadi ceramah ya? Kita lanjut aja Mas Dian. Sorry teman-teman. Ini hanya intermezzo lah untuk Mas Dian karena saya salut Mas Dian ini sudah mempersiapkan ibadah kurban dari hasil cempenya.
Nih tinggal satu ini yang belum. Ini apa? Betina ini. Betina. Ini anak yang mana, Mas? Yang budeng tadi. Oh, yang paling ujung. Ya. Nah, ini kalau speknya gimana, Mas Dian? Ini Ame dipegang, Mas Dian. ini kalau pola warna udah bagus, Mas. Kepala pun juga udah lumayan, tapi cuma kurang di telinga ini. Oh, kurangnya di telinga. Telinganya kurang rapi ya. Oke, kurang rapi, kurang panjang. Dan agak bonggol dikit kayaknya. Bonggol. Kalau ini bandernya berapa, Mas Dian? Ini 1,5, Mas. Nah, ini teman-teman sudah bisa melihat sendiri dari spek-spek yang tadi. Ini harganya memang murah, bukan karena kecilnya, karena memang speknya ya, Mas. Ya, speknya. Speknya seperti itu. Terus balik ke itu tadi kan aku udah tanya-tanya tentang hasil ya, Mas Dian. Terus kendala berternak selama ini apa, Mas Dian? Menurut jenengan? Kalau kendala yang saya alami itu sepele, Mas, sebenarnya, Mas. Apa, Mas? Untuk deteksi kambing positif hamil sama enggaknya, biasanya itu yang susah di situ. Soalnya yang dua tadi ya, Iya. itu sebelum saya kawinkan sama Sekar itu posturnya udah kayak kambing hamil. Oh ya, kadang katanya hamil nggak dikawinkan lagi 5 bulan ternyata nggak hamil. Nah, itu kendalanya itu ya, Mas. Ya, untuk kerugian kematian selama beternak mengalami enggak? Ya pernah. Pernah ya. Itu Masih cempe. Masih cempe. Itu menurut jenengan penyebabnya apa? Penyebabnya kurang ilmu, Mas. Kurang ilmu. Nah, ini buat pembelajaran. Itu apa? Matinya karena apa cempenya? Masuk angin. Masuk angin ya. Mungkin apa? Kalau penyebabnya sing secara dianalisa, Mas. Kalau menurut analisa saya itu apa itu? Lewat pusarnya itu. Jadi pusarnya itu kurang perhatian sayanya. Waktu dulu. Itu waktu masih kambing Jawa atau kambing PE mati itu? Kambing PE yang periode pertama tadi. Oh, yang anaknya laku 2 juta itu? Ya. Satu ini mati berarti ya? Satunya mati, ya. Itu buat bahan pembelajaran memang ya harus semua harus dipelajari ya, Mas ya? Betul, harus berilmu, Mas. Ilmu ya? Ternak itu harus berilmu ini. Terus apa lagi, Mas Dian? Masukan tambahan apa, Mas Dian? Tadi aku kendala udah tanya. Ya. Untuk pemasaran mengalami kendala nggak di kambing PE? Pemasaran, alhamdulillah saya ada Mas Lup yang biasa membantu. Jadi perspektif orang-orang bahwa kambing PE itu susah jualnya sebenarnya nggak ada ya? Sebenarnya tergantung apa itu koneksinya, Mas. Koneksi ya. Jadi memang hal itu dimentahkan teman-teman. Memang kambing PE ini penjualannya di Mas Dian juga mudah ya. Alhamdulillah. Tambahan masukan buat para peternak pemula yang ingin memulai ternak di kambing, Mas. Gimana, Mas? Kalau untuk para pemula jangan lelah untuk belajar, tetap semangat. Kita harus jadi peternak yang berilmu. Peternak yang berilmu ya intinya. Oke. Terima kasih Mas Dian, tak doain ternakannya makin maju, sukses. Nanti kita review lagi ke depannya. Dan apa ya? Mungkin nanti teman-teman yang pengen belajar bareng sama Mas Dian juga bisa ya ngubungin Mas Dian ya. Seperti itu teman-teman. Sekian dari sahabat sapi. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebutuhan pakan dalam beternak sangatlah penting. Pakan yang bergizi untuk menunjang pertumbuhan ternak. Tercukupnya protein, lemak, serat, mineral, dan lain-lain. Untuk kebutuhan mineral kini telah ada Master Mineral Block